Di sepanjang sejarah manusia, tidak pernah ada raja yang memiliki hikmat seluas Salomo. Ia bukan sekadar penguasa, ia adalah standar kebijaksanaan bagi dunia. Alkitab mencatat, sebelum dia tidak ada yang seperti dia, dan sesudahnya pun tidak akan pernah ada lagi orang yang mencapai hikmat sedalam dirinya. Para raja datang dari ujung bumi hanya untuk mendengar sepatah kata dari mulutnya. Namun, di balik kemegahan takhta itu, tersimpan sebuah tragedi yang bahkan sudah diprediksi jauh sebelum Salomo lahir. Jauh sebelum Israel memiliki seorang raja, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan melarang Raja Israel untuk mengumpulkan banyak kuda, menumpuk emas dan perak secara berlebihan, serta memiliki banyak istri. Padahal saat itu, Israel belum memiliki raja, bahkan masih berada di padang gurun, mencari negeri untuk mereka tempati. Mengapa? Karena Tuhan tahu, hati manusia sangat mudah menyimpang ketika kekuasaan dan kenyamanan duniawi sudah berada dalam genggaman. Tuhan sudah membentengi Salomo, namun sejarah mencatat sebuah ironi yang memilukan. Salomo justru menggunakan hikmat dan karunia besar dari Tuhan sebagai alat untuk melanggar perintahnya. Ia membangun pasukan berkuda yang besar, mengabaikan janji Tuhan, ia menumpuk harta hingga emas menjadi benda biasa di Yerusalem. Dan yang paling fatal, ia membiarkan hatinya terpikat oleh banyak wanita asing. Tragisnya, Tuhan tidak diam. Sang Pencipta sudah 2 kali menampakkan diri secara pribadi kepada Salomo untuk memperingatkan keras. Namun, apa yang terjadi? Salomo tetap abai. Hikmat yang diberikan Tuhan untuk memuliakan namanya justru dipakai Salomo untuk memuaskan egonya sendiri. Inilah mengapa Tuhan tidak pernah lagi menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan yang sama kepada orang lain. Sebab, karunia yang disalahgunakan jauh lebih berbahaya daripada sifat sombong yang keras kepala. Salomo, raja yang semasa hidupnya dimuliakan di antara segala raja, berakhir sebagai orang buangan yang menyembah berhala dan tersesat di antara dewa-dewa pagan.